Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Tertulis demikian, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember ini kita mulai melihat ada banyak pernak-pernik Natal. Di berbagai tempat publik di berbagai negara dipasang lampu-lampu dan hiasan Natal. Ada berbagai aksesoris Natal diperjualbelikan. Kisah-kisah Natal dan lagu-lagu Natal mulai diperlihatkan dan diperdengarkan. Dan ada banyak perusahaan yang memanfaatkan momen Natal untuk menjual produk-produk mereka secara khusus. Natal selalu bernuansa sukacita dan harapan. Tapi sudahkah kita mengerti apa makna Natal yang sebenarnya? Dalam Matius 1 ayat 21 ini saudara kita membaca salah satu bagian dari perkataan malaikat Gabriel kepada Yusuf agar tidak memutuskan pertunangannya dengan Maria, seorang perawan muda yang akan dinikahinya, karena kehamilan yang dialami oleh Maria disebabkan oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini oleh malaikat Gabriel bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Salah satu sebab utama kedatangan Allah ke bumi melalui kelahirannya sebagai manusia adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Siapa umatnya yang dimaksud di sini adalah kita semua, saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dosa selama ini telah membelenggu manusia, mengikat kita dan menyebabkan kita menuju kepada kebinasaan yang kekal. Usaha kita untuk selamat, meraih kehidupan kekal, melalui perbuatan amal ibadah kita secara pribadi tidak akan bisa membuat kita selamat, karena kita semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan, Allah yang maha baik, yang mau mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Ia datang sebagai manusia untuk menjadikan dirinya sebagai korban penebusan dan keselamatan bagi semua orang, terlebih khusus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Hal ini disebabkan karena Ia bukanlah sekedar manusia biasa, tapi Ia adalah Allah sendiri yang telah datang, dan itu sebabnya Ia berkuasa mengampuni dosa. Dalam Markus 2 ayat yang ke-7 tertulis, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Para ahli Taurat ketika itu yang sedang mendengar dan menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus merasa terganggu ketika Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh bahwa dosanya sudah diampuni. Ahli-ahli Taurat itu belum mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, dan Ia mau menolong serta menyelamatkan kita dari dosa. Allah mau datang dan hadir dalam kehidupan kita masing-masing
secara pribadi untuk membebaskan kita semua dari segala ikatan dosa yang membelenggu kita saat ini. Ia tidak datang untuk menghukum, tapi untuk mengampuni dan membebaskan kita. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11 tertulis perkataan seorang wanita yang kedapatan berbuat dosa, tapi selamat dari hukuman rajam. Ketika semua orang yang hendak merajam dan membunuhnya pergi, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, di mana orang-orang yang tadinya mau menghukumnya? Dan wanita itu menjawab, tidak ada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur saudara, sebab Natal, kehadiran Allah, adalah untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Bersukacitalah saudara, karena pengampunan dan anugerah yang kita terima di dalam Kristus. Kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Karena itu mari kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi dalam kebenarannya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian bahwa kehadiran-Mu ke bumi adalah untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau telah datang ya Tuhan, mengambil rupa seorang manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu kami mengalami anugerah keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami dibebaskan dari dosa, dan kami Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam kasih karunia-Mu, tidak lagi dibelenggu oleh dosa-dosa, tapi kami terbebas, merdeka, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kuasa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk hidup benar, hidup kudus di dalam kehendak firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan hikmat firman-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan di hari ini senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu, solusi yang dari Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan yang sempurna, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami sukacita, damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!